datanglah wanita yang cantik menyerupai ratu kerajaan, menghampiri dan mengajak menikah secara gaib. Hai guys, ketemu lagi dengan DNC Channel. Terima kasih sudah klik video ini. Pesugihan adalah perjanjian dengan setan untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Ngomongin soal pesugihan nih, kalian pernah denger gak tentang ritual pesugihan di Gunung Kemukus? Kalau kita search di Google dengan kata kunci Gunung Kemukus, pasti akan muncul berita tentang pesugihan dengan ritual hubungan terlarang. Sebenarnya sangat disayangkan sekali, di Gunung Kemukus ini harusnya bisa menjadi tempat ziarah yang bebas dari kegiatan seperti itu. So, kali ini kita akan membahas tentang misteri pesugihan di Gunung Kemukus. Tapi buat kalian yang baru gabung dengan DNC Channel, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Kita kembali lagi ke segmen Mirror, misteri horor. Lokasi Gunung Kemukus ini berada di Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, 29 km sebelah utara dari Kabupaten Solo. Kawasannya terletak di atas bukit dengan ketinggian 300 meter di atas permukaan laut. Dan di puncaknya terdapat makam dari Pangeran Samudro dan ibu tirinya yang sekaligus kekasihnya, yaitu Dewi Ontrowulan. Dan di dekat makam mereka terdapat dua makam lagi yang merupakan makam dari abdi setia sang pangeran. Dan sekitar 300 meter dari kompleks makam terdapat sendang atau mata air yang dikenal dengan Sendang Ontrowulan. Setiap malam Jumat Pon sebelum pandemi COVID-19 ini, kawasan ini ramai sekali dikunjungi oleh para peziarah. Konon katanya, ritual hubungan terlarang ini berkembang setelah ada kisah yang digembar-gemborkan oleh banyak orang, yaitu kisah tentang pangeran dari kerajaan Majapahit yang bernama Pangeran Samudro. Sebenarnya ada beberapa versi dari cerita ini, tapi yang Ica ceritakan ini adalah yang diyakini banyak orang sehingga ritual hubungan terlarang ini berkembang. Jadi awal kisahnya ya guys, Pangeran Samudro ini jatuh cinta dengan ibu tirinya yaitu Dewi Ontrowulan. Karena hubungan mereka ini tidak lazim, mereka menutup rapat hubungan mereka. Tapi yang namanya bangkai, lama-kelamaan pasti akan tercium juga. Dan akhirnya hubungan mereka ketahuan oleh ayah dari Pangeran Samudro. Ayahnya pun murka lalu mengusir Pangeran Samudro beserta Dewi Ontrowulan. Dalam kenastapaannya, Pangeran Samudro melanglang buana dan akhirnya sampai ke Gunung Kemukus. Tapi siapa sangka ibunya pun menyusul ke Gunung Kemukus untuk melepas rindu. Namun belum sempat mereka berhubungan, warga memergoki mereka berdua dan akhirnya merajam mereka sampai meninggal. Dan mereka berdua akhirnya dimakamkan di gunung tersebut. Sebelum Pangeran Samudro meninggal, ia berpesan, bagi siapa saja yang dapat melanjutkan hubungan terlarang ini, maka terkabulkan semua permintaannya. Dari mitos inilah akhirnya banyak orang yang datang ke Gunung Kemukus dan melakukan hubungan dengan yang bukan pasangannya dengan harapan keinginannya akan terkabul. Ritual pesugihan di Gunung Kemukus ini dilakukan selama 7 hari, diawali dengan nyekar di makam Pangeran Samudro dan Dewi Ontrowulan. Selanjutnya para peziarah diharuskan mandi di Sendang Ontrowulan. Ada salah satu pelaku pesugihan di Gunung Kemukus mengatakan bahwa hanya weton tertentu saja yang dapat melakukan ritual pesugihan di sana. Jadi dari cerita ini intinya hanya weton dengan neptu genep dan menyepakati perjanjian dengan si pemberi pesugihanlah yang akan diterima. Tapi apabila wetonnya tidak pas, saat melakukan ritual badan akan terasa panas seperti terbakar dan mengeluarkan cairan seperti nanah. Setelah persyaratan diterima, lalu datanglah wanita yang cantik menyerupai ratu kerajaan, menghampiri dan mengajak menikah secara gaib.
Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ritual pesugihan di Gunung Kemukus bisa dilakukan oleh semua orang. Yang paling mistis dari cerita ini adalah ritual yang dilakukan selama 1 bulan, tapi rasanya cuma dilakukan selama 7 hari. Nah, inilah banyak yang tidak menyadari bahwa sebenarnya ritual pesugihan di Gunung Kemukus ini adalah ritual berhubungan dengan jin, bukan antar manusia. Walau pesugihan ini dikenal sebagai pesugihan tanpa tumbal, tetapi kekayaan yang didapat tidaklah cuma-cuma. Syarat dari pesugihan ini sangat berat. Setelah melakukan perkawinan secara gaib dengan perempuan tersebut, ada perjanjian yang harus disepakati seumur hidup. Ya memang secara materi kehidupan akan berubah drastis. Tetapi umur dari si pelaku akan berkurang sesuai dengan jumlah yang telah disepakati. Dan apapun yang sudah disepakati dengan si pemberi pesugihan tidak bisa dibatalkan. Taruhannya nyawa si pelaku bahkan keluarga sudah dipastikan tidak akan selamat. Ritual berhubungan dengan yang bukan pasangannya akhirnya banyak yang menjadikannya menjadi kedok untuk melakukan hal yang tidak baik. Dulu di Gunung Kemukus ini banyak yang menawarkan jasa kamar-kamar beserta wanitanya dengan alasan untuk melakukan ritual. Di bagian ini menurut Ica lebih ke praktek prostitusi ya. Saking populernya media luar negeri menyebutkan bahwa Gunung Kemukus sebagai seks mountain. Pernah ada cerita tentang seorang mahasiswa yang melakukan penelitian tentang praktek ritual pesugihan di Gunung Kemukus. Ketika dia berjalan menuju ke puncak gunung, dia ditemui seorang wanita. Dia berkata dengan lemah lembut dan menawarkan diri untuk berhubungan. Mahasiswa itu hampir saja mengiyakan ajakan si wanita. Ia mengira wanita tersebut adalah jin. Sedangkan setahu dia di Gunung Kemukus ini memang harus melakukan hubungan dengan jin. Akhirnya mahasiswa ini menyadari bahwa si perempuan ini adalah manusia. Lalu mahasiswa ini menyimpulkan adanya praktek prostitusi di Gunung Kemukus. Imbas dari praktek prostitusi di Gunung Kemukus adalah banyaknya laki-laki yang meninggal di sana secara tidak wajar. Banyak yang menyimpulkan mereka meninggal karena serangan jantung, tetapi tidak sedikit yang menyimpulkan bahwa mereka meninggal karena mereka datang ke Gunung Kemukus dengan membawa maksud yang tidak baik. Oke guys, itulah misteri pesugihan di Gunung Kemukus. Jadi intinya adalah pesugihan merupakan tipu daya setan untuk menyesatkan manusia. Jadi kita jangan sampai terjerumus. Karena di dalam pesugihan terdapat jual beli antara manusia dengan setan. Dengan melakukan pesugihan, maka seseorang telah menjual jiwanya kepada setan. Terima kasih buat kalian udah nonton dari awal sampai akhir. See you next video. Bye.